Kita mau satu angkat pujian. Sembah dan dipuji. Kita mau terus menyembah Dia. Tuhan yang menjadi sumber kekuatan bagi hidup kita. Haleluya. Sebagai raja
Shalom Bapak Ibu. Adik-adik semuanya ada sukacita pada saat pagi hari ini. Haleluya, amin. Kamu bersama-sama berkumpul tempat ini meskipun dalam suasana banyak perlombaan di lingkungan kita
kita untuk perayaan 17 Agustus, tapi kita sebagai anak-anak Tuhan, kita tetap melihat waktunya kita untuk datang beribadah. Kita datang beribadah untuk memuliakan nama Tuhan. Bukan terbang tinggi di awan, meskipun setiap masalah pergumulan itu terjadi, kita boleh tetap terbang bersama dengan Tuhan Yesus. Haleluya.
boleh persiapkan hati kita. Tak usah kita takut, tak usah kita cemas atas setiap hidup kita, karena apapun yang terjadi di dalam diri kita itu atas kendalinya Tuhan. Haleluya, haleluya. El Shaddai, Allah Maha Besar. Haleluya, tak usah ku takut, Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku. Tak usah ku susah, Roh Kudus hiburku. Tak usah ku cemas, Dia memberkatiku. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai, mulia El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkat yang berlimpah, El Shaddai. Tak usah takut, Allah menjagamu. Tak usah ku takut, Allah menjagamu. Tak usah ku bimbang. Biarlah pujian ini menjadi pengakuan setiap pribadi kita. Oh, kita boleh yakin dan percaya pemeliharaan Tuhan itu sempurna. Meskipun lika-liku itu sering terjadi dalam kehidupan kita, membuat iman kita goyah, membuat iman kita lemah. Kita boleh tetap ingat bahwa Tuhan senantiasa beserta dengan kita. Tuhan senantiasa sanggup memberikan pertolongan kepada kita. Mungkin waktunya tidak sesuai dengan waktu dan tapi kita harus punya iman yang kuat. Kita boleh tetap setia kepada Tuhan. Yang terjadi pasti akan menjadi yang terbaik jalan Dia besar, Dia besar, El Shaddai, mulia
Bapa setiap tanah hati kami yang keras, tanah hati kami yang penuh dengan kekecewaan, omelan gerutu. Pagi ini anugerah pengampunan Tuhan buat setiap kami, layakkan, kuduskan, tahirkan Tuhan, basuh setiap tanah hati kami, basuh setiap pikiran kami dengan air hidup-Mu, dari ujung rambut sampai telapak kami, kaki kami Kau kuduskan, Kau tahirkan, Kau layakkan Tuhan untuk mengalami pesta kemenangan yang Kau sediakan buat setiap kami pagi ini di tempat ini. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur. Engkau disenangkan melalui pujian yang kami naikkan. Engkau bertahta di setiap pujian yang kami naikkan di tempat ini. Setiap Tuhan hati kami terbuka pagi ini di hadapan-Mu. Engkau tilik setiap tanah hati kami satu persatu. Tidak ada yang terlewatkan. Semua Tuhan, semua setiap kami di tempat ini Tuhan siap mengalami pesta kemenangan. Beri kepada setiap kami hati yang haus, hati yang lapar akan pribadi-Mu, akan kebenaran firman-Mu, sehingga saat ini kami yang datang ke tempat ini dengan buntu jalan, dengan Tuhan berbagai pergumulan, satu firman-Mu Tuhan yang menjadi jawaban buat setiap kami melangkah masuk di dalam kemenangan. Terima kasih Tuhan, dan kami ucap syukur Tuhan. Kalau pagi hari ini Engkau beri kesempatan kepada hamba-Mu untuk menyampaikan isi hati hamba-Mu. Engkau melihat segala keterbatasan, kekurangan, kebodohan hamba-Mu Tuhan. Hamba-Mu adalah hamba yang tidak berguna, yang hanya melakukan bagian yang harus hamba-Mu lakukan. Tuhan Roh Kudus, sertai lidah mulut bibir hamba-Mu untuk menyampaikan isi hati-Mu. Terima kasih Bapak, Engkau ambil alih mimbar ini milik-Mu, Engkau yang berkuasa, Engkau yang berdaulat, Engkau ambil alih ibadah ini Tuhan, sehingga apa yang Engkau ingin sampaikan Tuhan, sampaikan Tuhan buat setiap kami di tengah-tengah kami. Terima kasih, kami buka Tuhan, kami siapkan wadah hati kami sebesar-besarnya Tuhan, sehingga bisa menampung seluruh berkat yang menjadi bagian kami. Kami tangkap Tuhan, kami tangkap, tidak ada yang tercecer. Seluruh berkat itu Tuhan kami tangkap Tuhan dengan ansai berkat. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan ibadah ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Setiap pujian, penghormatan, kemuliaan kami kembalikan kepada Engkau di dalam nama Yesus Kristus, nama yang membawa kami mengalami lebih daripada pemenang itu. Setiap kita yang percaya dan yang siap mengalami kemenangan, mari sama-sama katakan amin. Shalom Bapak Ibu Saudara di dalam surga bergema mendengar pujian penyembahan dari GBI Leopard Manyarat. Amin. Sudah berapa lama kita berjumpa? Rasanya kangen. Sudah berapa tahun? Sudah bertahun-tahun Bu. 10 tahun dari karena anugerah Tuhan, kita pagi ini bisa bertemu di tempat kesukaan Tuhan, yaitu rumah ibadah. Tuhan datang, Tuhan hadir melalui setiap kita. Amin. Kita buka bersama-sama Bapak Ibu Alkitab kita. Ya, apa-apa Pak Daud melalui firman yang didengar itu Tuhan yang juga bekerja. Amin. Ibrani kita buka sebentar. Ibrani 10, 2 ayat saja kita akan baca bersama-sama. Ayat yang ke-35 dan 36 kita baca dengan suara yang lantang sehingga surga di atas kita terbuka. Apa yang Tuhan sediakan turun atas setiap kepala kita yang percaya, katakan. Ibrani 10 ayat 35 dan 36. Yang ketemu katakan amin. Yang ketemu katakan amin. Oh sudah dibuka di situ. Amin. Aku negatif ya. 35 dan 36. 2, 3. Sebab itu janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu, karena besar apa Bapak Ibu upah yang menantinya. 36. Sebab kamu memerlukan ketekunan supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu apa? Memperoleh apa yang dijanjikan. Amin. Sekali lagi shalom warga kerajaan Rehoboth Manyarat. Saya melihat senyum-senyum wajah-wajah yang siap diberkati Tuhan. Haleluya. Firman Tuhan pagi hari ini saya beri tema yaitu menikmati janji Tuhan. Katakan sama-sama 2, 3. Menikmati
Janji Tuhan, ada banyak janji Tuhan yang Tuhan sediakan buat saudara dan saya di Alkitab ini. Apapun, situasi apapun yang kita perlukan. Aku perlu kesembuhan, Bu. Aku perlu terobosan, Bu, di dalam pekerjaanku, Bu. Aku perlu jalan yang selama ini buntu, Tuhan bukakan. Melalui apa? Kira-kira Bapak Ibu Saudara, ketika engkau dan saya tidak sekedar aku tahu firman, aku sudah khatam. Berapa kali yang namanya firman? Tetapi Tuhan mau supaya engkau dan saya tidak sekedar tahu janji Tuhan, tidak sekedar khatam yang namanya firman Tuhan, tetapi Tuhan mau setiap apa yang dijanjikan, kelimpahan, kesembuhan, terobosan itu kita kejar, kita nikmati. Haleluya. Tuhan mau apa yang dijanjikan itu setiap kita menikmati, katakan menikmati dan mengecap. Seperti kemarin itu Bapak Ibu, saya melihat di HP itu, melihat masakan, salah satunya yaitu masakan rawon kesukaan saya. Wih, enak banget gitu, enak banget rawon. Nah, kalau di Semarang ini kan saya lihat itu jarang-jarang ya rawon ya. Kalau di Jawa Timur itu banyak banget. Yang saya lihat kemarin itu yaitu masakan rawon. Wih, enak. Saya melihat saja. Tetapi saya tidak bisa Bapak Ibu, tidak bisa menikmati karena cuma melihat di HP. Aku pengen menikmati rawon ini, akhirnya saya pesan. Nah, supaya rawon itu bisa saya nikmati, tidak sekedar saya lihat saja, rawon itu datanglah ke BSP dan saya bisa menikmati. Begitu juga dengan janji Tuhan yang sudah tertulis di dalam Alkitab ini. Tidak sekedar kita tahu, oh janji Tuhan itu menyembuhkan, janji Tuhan itu membuka jalan, janji Tuhan itu melakukan hal yang mustahil menjadi mujizat nyata. Tuhan caranya seperti apa ya, supaya firman Tuhan itu terjadi, tergenapi di dalam kehidupan setiap kita. Saya berdoa semua kita yang mendengarkan firman ini mengalami anugerah Tuhan. Amin. Yang matanya rabun, Tuhan bisa melihat. Ketika jam 3 saya mempersiapkan firman ini, saudara, setiap menjadi kebiasaan saya sama Pak Heri itu mau dalam keadaan gonjangan apapun, setiap jam 3 gandeng tangan suami saya, Tuhan bukakan. Saya tuh beli jam itu waktu ya saudara. Kemarin jam 3 itu waktu doa pagi saya lihat jam. Saya sudah ketoknya Pak Heri beli jam ini sudah dibayar. Tetapi pemilik toko itu nelpon saya, Bu, ini kok belum dibayar? Sudah, saya bilang gitu. Coba Bapak lihat itu bukti transferannya. Tapi itu jadul, gak bisa. Akhirnya saya dengan menyediakan waktu di eret-eret ya, datang ke rumahnya, ngasih bukti itu, ini loh, kalau jam itu sudah saya bayar. Betul, sampai 2 kali saya terangkan itu. Terus Tuhan, ini maksudmu apa Tuhan? Di situ Tuhan sikap Roh Kudus berkata, ini waktuku buat setiap anak-anakku, tidak sekedar tahu janji Tuhan saja, tetapi ini waktu sampai bicara apa saudara? Waktu Tuhan mau ini adalah tahun terobosan, katakan tahun terobosan. Dunia boleh bergoncang, tetapi firman Tuhan engkau dan saya tidak akan tergoncangkan ketika engkau dan saya bisa menikmati. Tidak sekedar tahu janji Tuhan, tetapi betul-betul janji itu kita nikmati. Jadilah orang yang haus, katakan haus. Aku haus dan lapar akan pribadimu Tuhan. Bukan sekedar namanya. Aku perlu kesembuhan Tuhan. Aku perlu mujizat Tuhan yang dirindukan, yang diingat. Cuma mujizat dan mujizat, tetapi Tuhan tidak dirindukan. Jangan merindukan tangan Tuhan, tetapi rindukanlah apa? Perjumpaan, keintiman dengan Tuhan. Ketika engkau dan saya melatih diri kita untuk berintim dengan Tuhan, percaya apa yang kita butuhkan Tuhan pasti berikan. Amin. Mujizat itu Tuhan sediakan, Tuhan berikan, dan Tuhan rindu setiap anak-anaknya itu mengalami, mengejar, menikmati segala yang dijanjikan Tuhan. Yang buntu jalan, Tuhan bukakan. Ini waktumu Tuhan, ini jammu Tuhan, ini saatmu Tuhan. Terobosan kemenangan itu menjadi bagian GPI untuk menyerang buat setiap kita yang mendengar. Amin. Tetapi Tuhan mau
Jangan cuma mendeklarasikan ini firman Tuhan seperti ini. Tuhan mau engkau dan saya itu mengalami keintiman, katakan keintiman dengan Tuhan. Miliki Tuhan, aku kangen engkau Tuhan. Saya diajari secara pribadi oleh Tuhan. Ketika tidak bisa berdoa, semuanya menghempaskan satu perkataan. Aku kangen engkau Yesus, aku kangen engkau Yesus. Itu yang Tuhan inginkan. Apa Bapak Ibu? Engkau dan saya merindukan perjumpaan dengan Dia. Engkau dan saya merindukan keintiman dengan Tuhan. Amin. Sehingga padang gurun yang Tuhan izinkan terjadi di dalam kehidupan kita, Tuhan ubahkan, katakan Tuhan ubahkan. Padang gurun yang ada di depan saudara dan saya, Tuhan sanggup mengubahkan menjadi taman Tuhan. Haleluya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Tuhan siap untuk mengangkat dan memulihkan setiap keadaan kita. Amin. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ketika Tuhan mengangkat engkau dan saya, tidak ada satu kuasa pun yang sanggup menurunkan. Ketika Tuhan membuka pintu berkat itu, tidak ada satu kuasa pun yang bisa menutupnya. Seperti yang kami alami. Kami itu buka toko sebulan, 2 bulan toko material Bapak. Sampai beberapa bulan, hampir 4 bulan. Tidak ada pembeli. Tetapi setiap hari yang datang apa Bapak Ibu? Telur busuk 10-14 itu ada di depan toko kita. Telur busuk. Dan apa? Beras itu tercecer di depan toko kami, sepanjang toko kami. Itu kami alami berbulan-bulan. Apakah kecewa? Saya percaya hal-hal yang demikian melatih ya saya dan suami saya untuk tetap percaya sama Tuhan. Telur busuk dan sebagainya itu ya rasanya ya memang saya kadang juga bisa khawatir, kok ini gitu Tuhan, ini waktu berjalan terus, bensin ya setiap hari itu kerjaannya cuma buang bensin. Saya sudah berdoa peperangan puasa, sudah mengucap syukur, sudah, tetapi hal itu Tuhan izinkan terjadi. Sampai beberapa waktu, tetapi saya sama suami tetap sepakat apapun yang terjadi, pagi jam 3 tetap bergandeng tangan untuk berdoa. Jadi kita tuh datang kepada Tuhan jangan waktu-waktu apa sesek saja, waktu happy, waktu susah apapun tetap setialah datang kepada Tuhan. Sampai tepat pada waktunya hampir 50 Tuhan bukakan tingkat-tingkat langit itu dengan ajaib. Waktu dari 5 bulan. Kalau Tuhan yang membukakan tingkat-tingkat langit itu, kuasa manakah yang sanggup menutupnya? Sesungguhnya tidak. Sampai detik ini saya melihat kuasa Tuhan itu bekerja dengan ajaib. Di tempat kami itu yang namanya toko material itu deretan samping kanan, samping kiri, jejer-jejer, tetapi ajaib ya. Yang lain pada nganggur Tuhan buat perbedaan di tempat kami. Bahkan apa? Yang namanya kiriman tuh seringkali dipending sampai besok. Yang tadinya pertama buka kan tak kuat bayar itu ya Bapak Ibu karyawan. Saya cuma 1 orang saja karena sudah kewalahan. Sekarang jadi apa? 2 orang. Dari kesaksian ini saya mau supaya Bapak Ibu Saudara apapun yang kita alami jangan komplain. Kenapa Tuhan? Aku kan sudah tenang ikut aku Tuhan. Kenapa Tuhan? Kenapa jangan komplain? Komplain itu membawa perjalananku tambah runyam. Tuhan tidak akan ya.
Tetapi saat-saat semua petang nggak terlihat jalan, lalu tiap hari kok telur busuk datang dikirim 14, 10 biji datang ke toko kami, ya. Tetapi ketika kami melewati hal itu tetap bersyukur. Saya bilang tadi, kita tetap bersyukur, tetap bersyukur. Tidak ada yang bisa kita lakukan kecuali bersyukur. Setia, tetap setia. Yang tepat pada waktunya Tuhan buat terobosan. Waktu Tuhan itu yang jangan untuk seringkali ya saat ini loh Tuhan. Waktu yang tepat ini saat ini loh Tuhan. Waktu Tuhan itu waktu yang terbaik. Jangan komplain. Saya sudah mengalami hal yang pahit, hal yang gak enak ya, berbulan-bulan ya, tetap setia. Nah, bagaimana caranya supaya kita bisa menikmati apa yang dijanjikan Tuhan itu terjadi, tergenapi menjadi daging. Kalau saya katakan menjadi daging itu, engkau dan saya menikmati apa yang dijanjikan Tuhan itu. Ibrani 10 ayat yang ke-35, apa yang harus engkau dan saya lakukan supaya janji Tuhan itu termeterai menjadi daging, kami kejar, kami nikmati di sepanjang hidup kami. Ibrani 10 ayat yang ke-35 kita baca bersama-sama. Ini bagian yang harus engkau dan saya lakukan supaya kita menikmati apa yang dijanjikan Tuhan itu. 2, 3. Sebab itu janganlah kamu melepaskan apa Bapak Ibu kepercayaanmu, karena besar upaya untuk engkau dan saya bisa mengejar, bisa menikmati apa yang dijanjikan Tuhan. Yang pertama, langkah pertama, jangan lepaskan yang namanya kepercayaan itu. Haleluya. Jangan lepaskan yang namanya kepercayaan itu. Seperti yang saya alami ketika saya mau potong, banyak alasan. Saya sudah melakukan banyak hal, kok toko mati, tidak ada pembeli. Nah, Tuhan izinkan saat-saat melewati hal seperti itu, Tuhan mengendaki supaya engkau dan saya tetap percaya. Jangan lepaskan yang namanya kepercayaan itu. Amin. Aku percaya Tuhan, Engkau yang menghalau semua musuh-musuhku. Dan saya itu selalu ngomong sama Pak Andi, jaga hati. Kita harus jaga hati supaya si jelek itu, iblis itu tidak ada jalan. Iblis itu caranya bisa masuk apa? Kita jengkel, kita kecewa, kita pahit. Saya selalu ingatkan Tuhan, hati-hati sama anak atau sama siapapun, jaga hati supaya benteng perlindungan Tuhan ini. Haleluya. Ketika kerucut omongan sama apa ya, tidak apa-apa, itu biasa. Tuhan, aku cabut perkataan yang sia-sia ini sampai ke akar. Berkehendak Tuhan yang jadi. Ya, saya pun sering kali kerucut omongan kita masih daging ya, tetapi segeralah dicabut supaya si jelek, si iblis itu tidak punya kesempatan untuk mengaduk-aduk pikiran kita, mengaduk-aduk hati kita. Yang pertama, jangan lepaskan apa Bapak Ibu? Kepercayaan. Seperti yang saya pernah alami di saat melewati titik-titik yang terendah itu, tetap kami percaya. Ya, mengalami titik terendah itu, saya tuh hampir berapa tahun, Pak Wi tahu persis ya Pak Wi ya. Bahkan ketika mengalami titik terendah, saya nggak mau cerita sama siapa. Karena tadi saya percuma cerita sama orang di sini apa? Ini malah menghakimi kakek, dosa dan sebagainya. Lebih baik cerita sama apa? Sama Tuhan. Ya. Yang pertama, jangan lepaskan. Katakan jangan lepaskan. Jangan lepaskan kepercayaanmu ketika melewati lembah yang paling kelam sekalipun. Ya. Ketika melewati lembah kelam, lembah pekat, tidak ketok titik terang, kami sepakat terus mendeklarasikan firman Tuhan. Firman yang mana Bu? Yang kita kemakan setiap pagi, setiap saat, setiap waktu. Firman itu kami kemakan. Mazmur 37 terjadi. Mazmur 37 ayat yang ke-39 sampai 40 itu terjadi, tergenapi di dalam hidupku, di dalam hidup anak-anakku. Kami deklarasikan, kami ucapkan firman itu terjadi. Sehari, 2 hari, enggak. Sampai janji Tuhan itu, sampai titik terang itu, kami alami. Terus kami deklarasikan yang namanya firman. Kita buka sebentar, firman yang seperti apa toh Bu yang Ibu deklarasikan setiap hari itu?
Mazmur 37 kita baca bersama-sama. Mazmur 37 ayat yang 39 sampai dengan ayat yang 40. Ketika mengalami titik-titik lembah kelam, titik-titik terendah itu, setiap hari kami mendeklarasikan firman Tuhan. Mazmur 37 yang ketemu boleh baca bersama-sama 39 sampai dengan ayat yang ke-40. 2, 3. Mazmur 37 ayat 37 sampai dengan ayat yang ke-40. Di sini dikatakan, perhatikanlah orang yang tulus dan lihatlah kepada orang yang jujur, sebab pada orang yang suka damai ada apa Bapak Ibu? Ada masa depan, tetapi pendurhaka akan dibinasakan bersama-sama, dan masa depan orang-orang fasik itu dilenyapkan. 39. Orang-orang benar diselamatkan oleh Tuhan. Ia adalah tempat perlindungan mereka pada waktu kesesakan. 40. Tuhan menolong mereka dan meluputkan mereka. Ia meluputkan mereka dari tangan orang-orang fasik dan menyelamatkan mereka, sebab mereka berlindung pada Tuhan. Tuhan memperhatikan, katakan sama-sama 2, 3. Tuhan memperhatikan siapa? Yaitu engkau dan saya yang mau belajar tulus, hidup jujur. Yang Tuhan mau lihat dalam setiap kehidupan kita apa Bapak Ibu? Ketulusan dan kejujuran. Seringkali kenapa berdoa aku kok pendek, kok lama, kenapa? Karena perjalanan kita tidak tulus, kita tidak jujur. Pagi ini kita bersyukur Tuhan mau membawa setiap kita masuk bisa menikmati yang namanya janji Tuhan itu. Mari bersama-sama belajar untuk hidup apa? Tulus. Layani Tuhan dengan tulus, lakukan pekerjaan di kantor dimanapun dengan apa? Dengan tulus, dengan jujur. Itu yang membuat hati Tuhan apa? Tersentuh. Itu yang membuat hati Tuhan apa? Disenangkan. Amin. Belajar berlakulah tulus, berlakulah jujur dimanapun keberadaan kita. Nah, ayat yang ke-38, seringkali ketika kita sedang menghadapi himpitan, menghadapi lembah kelam, mata kita seringkali tertuju kepada siapa? Nah itu loh Bu, orang sing uripe sak penake dhewe, mung Kristen-Kristenan ya, masih kongkong. Hari Minggu bertobat, Senin sampai Sabtu kumat lagi. Itu yang saya katakan bahasa yang paling pas, yaitu kongkong, berenang dengan yang namanya dosa. Tapi hidupnya kok enak-enak Bu, tapi hidupnya kok happy-happy ya Bu. Ayat ke-38 ini mengingatkan kita. Tetapi pendurhaka akan apa Bapak Ibu? Dibinasakan bersama-sama, dan masa depan orang-orang fasik akan dilenyapkan. Ada saatnya, ada waktunya. Makanya firman Tuhan berkata, keberadaan mereka itu seperti rumput, hari ini hijau, besok kena karena sudah lalu. Itulah keberadaan orang-orang fasik. Tetapi bagian engkau dan saya, ini jaminan Tuhan. Orang-orang benar itu siapa Bapak Ibu? Engkau dan saya yang tadinya budak dosa, hamba dosa. Oleh karena Yesus Kristus, engkau dan saya dibenarkan. Orang-orang benar diselamatkan oleh Tuhan. Iya, itu Tuhan adalah tempat perlindungan pada waktu kesesakan. Makanya kita mengalami yang namanya proses. Jangan kepengen jalan yang instan, kesuwen Bu. Jalan instan kan banyak jalan menuju Roma. Haleluya. Tetapi satu jalan menuju surga. Haleluya. Jangan kepengen jalan yang instan. Nikmati proses itu. Maafkan aku Tuhan. Jangan minta dilewatkan, lewatkan Tuhan proses ini. Lalukan Tuhan proses, tidak bisa. Ya, seperti anak-anakmu sekolah mau langsung kelas 6 tidak bisa, harus TK dulu, ya naik kelas 1. Jadi ketika melewati proses, mampukan aku Tuhan melewati proses ini untuk buat aku Tuhan lebih daripada pemenang. Karena firman berkata, Keluaran 14
14 ayat 14 berkata, Aku Tuhan Allah yang berperang menggantikanmu. Dan kamu duduk diam saja. Artinya bagian engkau dan saya duduk. Tetap percaya, jangan lepaskan kepercayaan itu. Haleluya. Itu yang dikehendaki Tuhan. Kau dan saya menjadikan Tuhan tempat perlindungan. Dia yang sanggup menolongku, Dia yang sanggup membuka jalan bagiku. Taruh, yaitu Tuhan itu satu-satunya, katakan satu-satunya tempat kita berlindung, tempat kita bernaung. Maka janjinya itu akan tergenapi di dalam kehidupan kita. Saat aku tidak berdaya Tuhan, Engkau satu-satunya yang sanggup menolongku. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu sempurna. Di saat ku lemah, kasih-Mu menguatkanku. Tuhan menolong seluruh hidupku. Ku percaya akan janji-Mu. Tuhan, ku heran ajaib perbuatan-Mu. Ku percaya akan janji-Mu. Di saat engkau dan saya tak berdaya, semua sudah aku coba Tuhan, tetapi mentok. Saat-saat itulah engkau dan saya belajar tetap percaya, tetap berdoa. Jangan lepaskan sedetik kepercayaan kepada Tuhan. Maka di dalam ketidakberdayaan kita semakin dikuatkan. Hal yang buruk, hal yang tidak enak itu bukan untuk menghancurkan engkau dan saya Bapak Ibu, tetapi hal-hal yang tidak enak itu melatih, katakan melatih iman kita. Seperti baja, suka dan duka Tuhan izinkan terjadi bukan untuk menghancurkan, tetapi untuk melatih iman kita. Suka dan derita berganti. Untuk apa? Memperkuat imanku. Saya sendiri pun sering ngomong sama suami, kok kalau saya itu ada hal-hal yang enggak itu tolong kasih tahu kita. Intinya kita tuh saling ngasih tahu, saling nasihati. Ya, seringkali kita dinasihati dulu, saya nasihati enggak terima, tetapi ketika saya itu belajar untuk terus, aku mau hatimu Tuhan, aku enggak mau cuma kerangannya Tuhan memproses hati saya. Yang tadinya merasa benar sendiri, yang tadinya dikasih tahu Allah, tetapi Tuhan ubahkan itu. Saya minta ketika hal-hal yang tidak berkenan, omongan atau apa itu, tolong aku dikasih tahu supaya aku tahu dan aku bertobat. Haleluya, amin. Saya itu Bapak Ibu, semakin kesini semakin tua itu kan banyak orang di luar sana ya, semakin tua berkata apa? Sepuh. Tetapi luar biasa, rumah tangga saya semakin hari semakin mengalami anggur baru. Kita harus belajar suami istri ya, jangan nenengan, katakan nenengan itu apa? Wis tua Bu ya, saya biasakan sejak sejak menikah sampai detik ini ya, setiap hari saya tuh pupuk membangun yang namanya cinta itu dengan cara apa? Waktu nih makan kita saling mengingatkan, sayang sudah makan. Itu perlu, katakan perlu. Jangan sampai pasangan kita mendengar sayang-sayang di luar sana karena kita enggan ya, kita pelit mengatakan sayang kepada pasangan kita. Haleluya. Mau praktek, mau menikmati anggur baru di dalam rumah tangga, saya sudah mengalaminya. Kita menabur pasangan suami sama istri yang mengingatkan sayang sudah makan.
Kisah ya, setengah hari saya tidak ketemu suami, rasanya apa? Aku kangen engkau Yesus. Karena Tuhan ngajari saya, kalau kamu tidak menghargai pasanganmu saja, bagaimana kamu bisa menghargai aku? Oh, haleluya. Saya belajar, kamu takut aku, kamu menghargai aku. Ya, hargailah, hormatilah orang-orang yang ada kita, terutama siapa? Pasangan. Jangan menuntut kamu istri harus seperti ini, kamu suami harus firman Tuhan tuh tidak untuk menuntut, tetapi siapa kita yang tahu dulu, kita lakukan tepat pada waktunya Tuhan. Ya, yang mendengar pasti akan bertobat. Apakah saya langsung mengalami anggur baru? Enggak, tetapi saya praktek dulu, enggak terhitung waktunya sampai yang namanya anggur baru itu Tuhan curahkan. Itu yang dinamakan menikmati, katakan menikmati. Menikmati janji Tuhan, anggur baru Tuhan sediakan di dalam rumah tangga kita. Amin. Sehingga melewati pahit pun jadi manis karena ada keharmonisan di dalam rumah tangga. Tambah hari, tambah cinta Yesus. Tambah hari, tambah ku percaya, ku percaya. Tambah hari, tambah benci dosa, dosa kecil, dosa besar. Tambah hari, tambah ku setia. Tambah hari, tambah apa? Tambah cinta Yesus. Buktinya apa? Aku dan saya cinta Yesus ketika proses lembah kelam itu Tuhan izinkan terjadi, tidak komplain, tetapi minta Tuhan beri aku kekuatan, beri aku kemampuan Tuhan di dalam melewati proses ini. Aku keluar lebih daripada pemenang. Jangan minta dihalau, jangan minta dilalukan, jangan minta disingkirkan yang namanya pergumulan itu, tetapi mintalah kepada Tuhan kekuatan untuk melewati proses itu. Pergumulan itu ada expirednya, saudara, tidak selama-lamanya. Haleluya, ada masanya, ada expirednya. Bagian engkau dan saya berharap janji Tuhan, jangan lepaskan yang namanya kepercayaan itu, tetap percaya kepada Tuhan. Amin. Kita buka sebentar Amsal 1 ayat yang ke-33 ini, jaminan dari Tuhan buat engkau dan saya yang setiap hari, setiap saat, setiap waktu, apapun situasi, apapun keadaan, tetap tidak melepaskan yang namanya percaya itu, tetap kondelan, tetap percaya kepada Tuhan. Ada jaminan Tuhan yang Tuhan berikan buat setiap kita. Amsal 1 ayat yang ke-33 ini jaminan yang Tuhan berikan kepada setiap kita. Amsal 1 ayat 33 kita baca bersama-sama. 2, 3. Tetapi siapa mendengarkan aku, ia akan tinggal aman, terlindung daripada kedahsyatan malapetaka. Ini jaminan, ini janji Tuhan. Ada jaminan keamanan, ada jaminan perlindungan. Haleluya. Rumah tanggaku aman, tempat pekerjaanku aman, tempat pelayananku terlindung aman, karena Tuhan yang menjamin keamanan, Tuhan yang memberikan perlindungan itu. Haleluya, amin. Jaminan Tuhan itu kita kejar, kita nikmati ketika engkau dan saya. Keamanan dan perlindungan itu Tuhan sediakan, Tuhan berikan kepada engkau dan saya yang tidak melepaskan yang namanya kepercayaan itu. Dimanapun engkau melangkah, dimanapun kita berada, ada perlindungan Tuhan. Amin. Kiri kananku ada Tuhan, sekelilingku ada Tuhan, dalam diriku ada Tuhan. Yesus selalu bersamaku ketika engkau dan saya terus belajar untuk berintim, menjalin hubungan intim dengan Tuhan, mau memiliki hati Tuhan, minta hati Tuhan, bukan sekedar tangannya, bukan sekedar berkatnya, tetapi aku mau hatimu Tuhan, aku mau hatimu Yesus. Maka engkau dan saya punya jaminan, katakan punya jaminan. Jaminan apa tadi? Keamanan, perlindungan yang terlepas
lepas dari kedahsyatan malapetaka. 1000 bangkrut di sisiku, 10.000 bangkrut di sisi kananku, tetapi bagi engkau dan saya tetap menikmati mengejar janji Tuhan. Janjimu seperti fajar pagi hari yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Apa bedanya anak-anak Tuhan yang sekedar tahu janji Tuhan dan anak-anak Tuhan yang semakin hari semakin tenggelam jatuh cinta kepada Tuhan? Perbedaannya ya sangat mudah. Ketika melewati hal yang tidak sesuai dengan keinginannya, bukan komplain, tapi apa? Percaya hal yang buruk pun Tuhan izinkan terjadi. Amin. Angkat tangan Tuhan supaya engkau dan saya belajar. Tidak sekedar aku cari engkau Tuhan, aku ke gereja, aku ke KKR, aku ke konser karena butuh tanganmu, aku butuh pertolonganmu. Enggak. Aku ibadah ke tempat ini Tuhan, aku datang konser Tuhan karena hatiku haus, aku kangen akan engkau. Amin. Haleluya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mukjizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Tuhan mengangkat, Tuhan memulihkan. Setiap kita yang tidak melepaskan yang namanya kepercayaan itu, janji itu kita kejar, kita nikmati karena Tuhan kita adalah Tuhan yang mau senang melihat anak-anaknya dipulihkan, diberkati, menjadi kepala bukan ekor, menjadi banyak bangsa. Tetapi janjinya engkau dan saya tidak pernah pinjam. Deklarasikan, perkatakan firman Tuhan itu meskipun saat-saat aku ini mana dan aku juga masih pinjam. Justru saat-saat seperti itu perkatakan firman, deklarasikan firman. Langit di atasmu disapu bersih. Caranya bagaimana Bu? Biasakan menjalani aktivitas kita sehari-hari dengan bahasa. Bahasa roh itu membangun kita, membuat pagar di sekeliling kita. Amin. Haleluya. Ya. Ada upah besar, katakan upah besar. Ada upah besar yang sedang menanti engkau dan saya. Masih di Ibrani 10 ayat yang ke-35b ini dikatakan, karena ya ketika engkau dan saya tidak melepaskan yang namanya kepercayaan itu, tetap percaya meskipun jalan buntu, tetap percaya meskipun nebak pekat tidak kelihatan titik terang, aku tetap percaya pertolonganku datangnya dari Tuhan. Maka janji Tuhan itu akan terjadi, tergenapi di dalam kehidupan kita. Bagian B dikatakan sama-sama 2-3. Karena ada upah besar yang menantikan engkau dan saya. Tuhan sediakan upah yang besar yang Tuhan sediakan buat setiap kita. Amin. Saya tuh tidak pernah apa terpikirkan kalau suami saya itu buka toko material, tidak pernah. Karena dari muda yaitu talentanya jualan kayu Kalimantan. Tetapi ya Tuhan bawa kami banting setir, dari jualan kayu Kalimantan jadi banting setir menjadi apa? Buka toko material. Kita belajar manut, jadi kan manut, meskipun kan sama sekali buta, nggak ngerti toko material itu sebelum saudara pernik-pernik banyak dari kecil-kecil. Nah ketika orang beli ini, oh belum ada, nah dari situ mulai pulaan lagi. Ya, jadi suami saya itu pulaannya nggak lewat sales, karena apa? Kalau lewat sales, contoh seperti beli ember harus 200, harus 100, tetapi kalau kita beli lewat online bisa 20, bisa 15 karena kami masih apa?
membagi yang namanya keuangan itu, sehingga ketika orang beli tidak ada uang, tidak lucu ya. Pembelian kita lakukan lewat online dengan cara seperti itu, hikmat dari Tuhan atau dari suamiku ya. Dengan cara seperti itu, meskipun batin setir tidak mengerti, buta sama sekali toko material, tetapi roh Tuhan itu ada di mana? Ada di sini menolong engkau dan saya. Tuhan, aku tidak ngerti Tuhan, sama sekali buta Tuhan yang namanya toko material. Justru saat tidak mengerti buta sama sekali, di situ kami belajar mengandalkan apa? Mengandalkan Tuhan dan percaya ketika kita tulus. Aku benar-benar tulus Tuhan, aku benar-benar mau belajar jujur Tuhan. Ketulusan, kejujuran itu Tuhan sediakan yang namanya upah, katakan upah besar menantikan kita, amin. Sehingga Tuhan semakin hari semakin memperluas, katakan memperluas daerah kita, di pelayanan Tuhan perluas, di pekerjaan Tuhan perluas, di dalam tempat tinggal kita Tuhan perluas, amin. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak Haleluya. Kita buka sebentar Bapak Ibu, Ibrani 10 ayatnya ke-36. Kalau yang tadi bagian pertama, supaya janji Tuhan itu terjadi, tergenapi di dalam kehidupan kita. Yang pertama apa Bapak Ibu? Jangan lepaskan kepercayaan. Dan langkah yang kedua, saya bagikan 2 kunci saja ya. Kunci yang kedua, supaya engkau dan saya itu bisa menikmati, mengecap apa yang dijanjikan Tuhan. Yang kedua kuncinya yaitu, kita buka bersama-sama Ibrani 10 ayat yang ke-36 ya. Kita baca bersama-sama, 2, 3. Sebab kamu memerlukan ketekunan supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan. Yang kedua, supaya engkau dan saya bisa mengecap, menikmati apa yang dijanjikan Tuhan itu. Kalau yang pertama, jangan lepaskan kepercayaan. Yang kedua, jadilah orang yang tekun. Apa Bapak Ibu? Jadilah orang yang tekun ya. Engkau dan saya memerlukan yang namanya ketekunan Bapak Ibu. Saya pernah mengalami yang namanya, seperti saya katakan tadi, titik terendah. Orang tidak tahunya kami itu masih baik-baik saja, masih jaya saja, karena kami suami istri bahkan anak-anak tidak pernah terlihat oleh orang mukanya panjang, pasang muka sedih ya. Nah sekali waktu ya, masih kami dalam keadaan titik terendah itu, ludes, habis, masih belum punya apa-apa. Di titik-titik terendah itu, sekali waktu ada suatu gereja mengundang saya. Saya sudah deg-degan, waduh Tuhan, kan biasanya saya menabur, ini mereka tidak tahu keadaan kami Tuhan. Saya seperti biasa, saya menyampaikan firman, di sini sudah deg-degan, tidak enak. Tuhan bisa rencanaku Tuhan, yang beri kekuatan, kemampuan aku Tuhan, untuk sekarang pulang. Betul Bapak Ibu, ketika gereja itu mengundang saya untuk menyampaikan firman, seperti biasa setelah selesai ibadah mereka mengadakan jamuan. Wah, teman-teman pada senang, tetapi hati saya nangis. Tuhan, Engkau tahu Tuhan, di dalam dompetku cuma ada 3 lembar, 5.000, 10.000, dan 20.000. Aku
bisa mengadakan jamuan yang begini besar. Tuhan, aku tidak enak Tuhan. Nanti saya menangis. Tuhan, beri kekuatan Tuhan supaya aku tetap kelihatan apa? Tersenyum. Di situ Roh Kudus berkata, justru saat-saat seperti ini kamu tahu siapa yang betul-betul mengasihi kamu. Apa karena mereka bersahabat karena uangmu atau memang betul-betul tulus? Oh iya Tuhan, terima kasih. Betul Bapak Ibu, ya. Saya ambil yang terbesar, yaitu apa? 20.000 saya memasukkan ke kolektor. Sejak saat itu sampai hari ini, itu gereja tidak pernah mengundang saya. Dari kesaksian saya ini, saya aja hamba-hamba Tuhan, anak-anak Tuhan, ojo moto duit. Mereka tidak tahu keadaan saya. Saya dalam keadaan habis-habis. 20.000 itu yang terbesar buat saya. Itu saya persembahkan teman-teman FSK Kalimantan. Bahkan anak-anak, seringkali anak-anak tamborin itu saudara curhat sama saya, Bu Ana, tante ya gimana? Apa saya tidak usah ngasih persembahan aja ya Bu? Ini kenapa? Saya malu, terus rasanya gimana hati saya? Ini kenapa? Lah itu pengkhotbah pendetanya sering bilang aku, ngasih Tuhan kok cuma 2.000 dibandingkan dengan parkir. Itu yang memberi 2.000 nangis curhat sama saya saudara. Apa saya tidak usah ngasih ya Bu Ana? Tidak boleh seperti itu, tetap ngasih ya. Hamba-hamba Tuhan saya ingatkan, ojo motor duitan itu 2.000. Itu yang terbesar buat mereka. Ketika melihat kolektor hasilnya kok cuma seperti ini, bagian engkau dan saya berdoa berkati Tuhan yang sudah tangan-tangan memberi ini Tuhan. Bukakan tingkap-tingkap langit supaya mereka diberkati sehingga menjadi berkat. Ojo disindir-sindir bagian engkau dan saya. Tidak untuk menyindir, haleluya, tetapi untuk mendoakan. Saya pernah mengalami, makanya saya bisa mengatakan hal ini. Ya, seberapapun persembahan itu hargai, jangan melihat nominal. Berikan 2.000 dengan menangis, ya. Sekali lagi dengan kasih Tuhan, kita minta apa? Kepekaan. Ya. Tuhan, ini anak-anak Tuhan, kok memberkati segini, Tuhan lupa kepekaan. Sehingga aku dan saya tidak menuding, jadi pelit dan sebagainya. Ya, kalau kita diberi kepekaan, kita dikasih beban Tuhan. Ini hambamu yang biasanya ngasihnya berjut-jut, ini kok sedemikian. Itu kita minta kepekaan Tuhan. Jangan menuding saya, kita dipelit dan sebagainya. Haleluya. Amen. Kiranya kesaksian ini membuka setiap mata kita. Ojo melihat jumlahnya. 10.000, 20.000, 2.000 pun jangan dibandingkan dengan apa tukang parkir. Nah, bisanya ngasih cuma 2.000 itu yang terbesar. Haleluya. Tuhan dipermuliakan melalui setiap persembahan kita. Kita harusnya anak-anak Tuhan tahu kok. Ya, Tuhan Yesus ketika menghadapi persembahan itu apakah yang buat Tuhan wow, yang berjujut? Tidak. Tetapi yang kelinting. Berapa peser itu yang Tuhan ingat, yang Tuhan lihat, yang Tuhan perhatikan. Amin. Dari hal ini kita ojo moto duit. Bagian engkau dan saya berkati seluruh persembahan ini Tuhan, tangan-tangan yang sudah mengalami tingkap-tingkap langit terbuka sehingga besok minggu depan bisa memberi lebih lagi karena Tuhan yang memberkati. Amin. Haleluya. Ya. Dari kesaksian ini saudara menangkap apa? Waktu moto Isa ora isa kudu isa Gusti sing berasi. Percaya saja, jangan menyerah, bersukacitalah. Isa ora isa kudu isa Gusti sing benahi. Waktu angkat tangan, Tuhan turun tangan, bersukacitalah. Segala keadaan saya pun berdoa, kita berdoa buat Mbah Daud, minta mujizat terjadi Tuhan. Saya minta ketika berdoa Tuhan, tolong jamah mata Mbah Daud Tuhan, jika Tuhan kehendaki. Paling hendak Tuhan Mbah Daud ini bisa kembali membaca Alkitab di HP, itu kerinduan saya. Tetapi kembali lagi kehendakmu yang terjadi. Mbah Daud pun juga minta sama Tuhan, ya Mbah Daud, Tuhan bukakan kiranya mataku sehingga aku bisa membuka HP dan membaca Alkitab. Tetapi Tuhan,
kehendak-Mu yang terjadi. Haleluya. Belum Umi. Nah, Kita tetap berdoa pagi siang sore malam. menjadi pribadi yang tekun ya, Pak Daud ya. Iya. Dikasih ya puji Tuhan, dan dikasih pun puji Tuhan. Aku tetap tekun Tuhan melayani itu. Amin. Sedikit lagi kita akan segera selesai. 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-18. 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-18 kita baca bersama-sama. 2, 3. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Tuhan mau melihat engkau dan saya dalam segala hal, dalam segala keadaan, keluar dari pintu gerbang hati kami, keluar dari mulut kita apa? Ucapan syukur, bukan omel, menggedumber, menyalahkan suami, menyalahkan istri, istri menyalahkan, saling menyalahkan. Enggak, stop saling menyalahkan. Tetapi mari suami istri bergandeng tangan untuk mengucap syukur. Saya sudah mengalami tidak enak, tetapi kita belajar, kita sama-sama belajar sehingga setiap kita benar-benar menikmati yang namanya janji Tuhan itu terjadi, tergenapi di dalam kehidupan kita. Amin. Jadilah orang yang selalu, katakan selalu mengucap syukur supaya janji Tuhan itu terjadi, digenapi di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu, sebelum saya selesai, kita tanya sama diri kita masing-masing ya. Bagaimana toh saya itu tahu saya itu sudah menjadi orang yang tekun atau belum ya? Seringkali saya sendiri tidak tahu saya sudah merasa tekun, saya sudah melayani, saya sudah berdoa. Seringkali kalau semua dalam keadaan baik-baik, kita merasa apa sudah paling tekun. Bagaimana tuh caranya supaya engkau dan saya betul-betul mengetahui aku ini sudah tekun atau belum tuh di hadapan Tuhan? Caranya gampang. Bagaimana caranya? Ketika engkau dan saya dalam keadaan yang terjepit, dalam keadaan buntu jalan, dihempaskan, bahkan tidak dilihat lagi, ya, diremehkan. Saat-saat seperti itu, ya, engkau dan saya tahu aku ini tekun apa belum tahu. Masihkah engkau tekun mengucap syukur? Masihkah engkau tetap mempercayai janji Tuhan? Kita bisa melihat engkau dan saya ini tekun atau tidak, percaya kepada Tuhan sekedar di mulut atau benar-benar meluap di hati. Yang saat-saat dalam keadaan terpuruk. Haleluya. Saya itu bersyukur sama suami sama anak-anak ketika semua dihempaskan, semua dipredeli, semua dihabiskan. Ya, saya bersyukur setiap malam. Ya, sebelum tidur saya anak-anak sebelum tidur selalu bergandeng tangan. Kadang sampai malam kan nunggu anak-anak kerja pulang hampir jam 9:30 tetap kami tungguin. Saya ajak anak-anak suami itu bergandeng tangan datang kepada Tuhan. Saya deklarasikan firman Tuhan. Tidak bisa doa ya wis pujian penyembahan bahasa rasa naikkan deklarasikan firman Tuhan. Aku menjadi kepala dan bukan ekor. Aku mengutangi banyak bangsa dan aku sendiri tidak pernah utang. Apakah sehari langsung mujizat terjadi? Setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun? Enggak. Lah sampai kapan Bu? Sampai waktunya Tuhan itu terjadi. Itu yang dinamakan apa? Tetap percaya. Tidak melepaskan kepercayaan. Itu yang dinamakan apa? Teguh. Haleluya. Dan saya bersyukur dalam keadaan apapun. Ya, kita suami istri. Ya, seringkali itu suami itu mana saya yang seringkali apa ya, dalam keadaan kesampaian atau apa doa itu malas-malas, tapi puji Tuhan ya, suami saya biarpun ngono-ngono pakai mana orang lihat itu suami bu anak galak, memang pilihan saya seperti itu. Saya gila sama orang yang apa playboy itu, saya tadi cari pasangan itu ya seperti itu, tetapi apa kasihnya itu betul-betul sama istri. Haleluya. Amin. Mau menikmati janji Tuhan terjadi digenapi di dalam kehidupan kita. Tuhan mau dari hatimu, dari hatiku keluar
melihat yang namanya ucapan syukur tidak cuma dilambi tetapi keluar dari hati dan mulut kita, sehingga apa yang dijanjikan Tuhan itu tergenapi. Itu jalan, saudara. Engkau berdoa, Tuhan bukakan tingkap-tingkap langit. Tuhan, aku sudah buat ini, sudah buat itu. Aku bahkan sudah mendeklarasikan firman, sudah bahasa roh. Tetapi ketika engkau dan saya tidak mengucap syukur, tidak ada jalan. Karena Tuhan menghendaki dari hidupmu, dari hidupku mengucap syukur dalam segala hal. Itu jalan untuk Tuhan mengulurkan tangan, ya, sehingga berkat yang sudah iming-iming di atas kepala kita tidak kabur lagi. Oleh karena apa? Tidak ada ucapan syukur. Apapun situasi keadaan kita harus mengucap syukur. Itu yang dicari, itu yang dikehendaki Tuhan. Amin. Ayat yang ke-24 kita baca bersama-sama, masih di 1 Tesalonika 5 ayat yang 24, kita baca 2, 3. Ia memanggil kamu, ia yang memanggil kamu adalah apa? Setia. Ia juga akan menggenapinya. Tuhan bukan Tuhan yang mencerah-mencerah pagi, sore, tetapi Tuhan yang memanggil engkau dan saya adalah Tuhan yang setia. Maka engkau dan saya tetap pegang apa yang dijanjikan Tuhan. Jangan lepaskan kepercayaan. Tetap menjadi pribadi yang tekun, karena Dia Tuhanlah yang memanggil engkau dan saya. Tuhan adalah yang setia dan Ia yang akan menggenapi apa yang dijanjikan. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Oh Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh kiranya ajak anak-anakmu, pasanganmu, malam hari sebelum tidur, pagi hari sebelum melakukan aktivitas yang lain, ajak bergandeng tangan datang kepada Tuhan. Amin. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya, ya. Sebagai ayat penutup kita baca Ibrani 10 ayat yang 36b. Sebagai ayat bonus, ayat penutup kita baca bersama-sama Ibrani 10 ayat yang ke-36b. 2, 3. Kamu memerlukan apa? Kamu memperoleh, katakan memperoleh. Kamu memperoleh apa yang dijanjikan Tuhan. Engkau dan saya memperoleh, mendapat, mengecap, menikmati apa yang dijanjikan Tuhan ketika engkau dan saya tetap tidak melepaskan kepercayaan, ketika engkau dan saya tetap menjadi pribadi yang tekun. Amin. Tuhan memberkati. Kita tundukkan kepala kita, berdoa sebentar. Tuhan, perkataan hamba-Mu berhenti sampai di sini. Tuhan, Kau melihat Tuhan setiap keadaan, setiap tanah hati kami Tuhan. Kami yang datang ke tempat ini dengan gunung-gunung persoalan, dengan jalan buntu, dengan air mata, dengan kesesakan Tuhan. Engkau Tuhan ada di tengah-tengah kami. Kau menjamah Tuhan setiap kami. Hamba-Mu berdoa di dalam nama Yesus Kristus. Padang gurun yang Kau izinkan terjadi di dalam kehidupan kami. Tangan ilahi, tangan kuasa-Mu itu Tuhan mengubah menjadi taman Tuhan. Engkau yang mengubahkan setiap hati kami Tuhan, yang selama ini Tuhan hari ini penuh dengan sukacita, hari ini penuh berapi-api.
Tetapi besok sudah mulai loro. Pagi hari ini Tuhan, Engkau membaharui hati pikiran kami. Biarlah firman yang kami dengar, yang kami terima pagi hari ini memerdekakan setiap kehidupan kami, sehingga seluruh apa yang Kau janjikan di dalam kehidupan kami terjadi, termeterai di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Yesus Kristus, setiap kita yang percaya katakan Amin. dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil nama lu, dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil nama lu. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil nama lu, dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Sebentar kita akan bawa korban syukur kita kepada Tuhan. Dengan penuh kasih Kristus, Rahel bisa melakukan persembahan. Kita mau bersama-sama berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan, pada siang hari ini tiba waktunya kami akan memberikan persembahan kami Tuhan. Tuhan menguduskan, sucikan, sehingga persembahan kami menjadi pelebaran akan kerajaan-Mu Bapa. Tangan-tangan yang bisa memberi Tuhan berkati, yang belum bisa memberi Tuhan juga berkati dalam kehidupan mereka, di dalam pekerjaan mereka, di dalam rumah tangga mereka, di dalam apapun yang dia kerjakan, Kau mau buat keberhasilan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap akan berikan yang terbaik untuk kemuliaan daripada Engkau saja. Haleluya, amin. Kita angkat pujian Yesus jalan kebenaran. Kebenaran dan dalam kehidupanku Yesus katakan, aku percaya di dalam namanya ada keselamatan kekal. Jalan kebenaran, jalan kebenaran dan dalam kehidupanku Yesus katakan, aku percaya di dalam namanya ada keselamatan kekal. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Kita akan mendengarkan batas Tuhan. Puji Tuhan, hari ini kita diajar tentang jangan melepaskan kepercayaan. Dan hari-hari ini kita digoda dengan tipu-tipu muslihat iblis, supaya di akhir zaman ini banyak orang meninggalkan Tuhan. Karena iblis tahu sebentar lagi Tuhan datang, terus Tuhan melemparkan iblis dan kroni-kroninya ke lubang yang tak terhingga dalamnya. Itu kata kitab suci. Dia tahu, maka waktunya tinggal sebentar, maka dia ingin supaya dia punya pengikut banyak, maka segala sesuatu dihalalkan, kata si
Olehnya firman Tuhan meneguhkan kita. Jadi jangan lepaskan belajar kita tekun. Mungkin kita sebagai pelajar kita belajar tekun. Gimana tekunnya? Ya mesti ada sengsara yang nanti akan membawa kenikmatan di dalam menggapai segala cita-cita. Kita sebagai keluarga, sebagai suami, sebagai istri, sebagai karyawan, yuk kita jangan melepaskan, mudah melepaskan, tapi kita belajar setia dalam ketekunan. Seperti ketekunan tadi diiringi dengan ucapan syukur, mendatangkan kemuliaan dan kekuatan. Kiranya Tuhan memberkati yang melayani kita. Ya doakan biar tetap terus di dalam Tuhan, di tengah-tengah merintis kembali 1 tahun cerita keluarga ini. Karena dulu juga saya pernah kerja ikut Ibu Heri, saya jadi sopir. Nah, pada jadi sopirnya itu ke sana kemari. Ya demi apa? Belajar untuk bertanggung jawab. Tetapi saya melihat tidak mudah. Mungkin saya hanya bisanya diam, mantuk-mantuk. Mungkin kalau saya mengalami itu mungkin juga enggak semudah. Karena saya juga pernah mengalami stres. Nyupir sampai enggak berani. Dulu punya karyawan, ketika enggak punya karyawan karena masalah devaluasi, inflasi, dan akhirnya enggak punya. Kepingin mengubahkan itu gampang. Faktanya sampai hari ini perlu proses yang banyak. Tapi dengan ketekunan Tuhan yang demikian pula yang kita belajar tekun. Seperti tadi upah kita besar di surga. Bukan hanya bicara selamat. Saat anak Kristen enggak hanya bicara keselamatan. Besok aku mati masuk surga itu juga enggak perbincangan kita. Kita itu sudah lama. Tapi pertanyaannya, berapa besar upah kita ikut Tuhan? Itu yang jadi menarik. Berapa upah kita? Anak sekolah jangan tanya kamu naik atau tidak naik ya. Yang sekolah negeri, Rahel jangan tanya Pak Guru, aku besok naik ya. Jangan tanya itu. Kurikulum kita nggak berbicara itu. Tapi bagaimana kita dapat upahnya dalam kita naik kelas setiap tahun. Maka ada pembelajaran 12 tahun cukup ya. Kita demikian pula kita Tuhan. Yuk jangan tanya aku masuk surga atau tidak, itu saudara sepuluh. Tapi pertanyakan berapa upahmu ikut Tuhan. Yuk kita belajar. Tuhan Yesus memberkati. Pekerjaan Tuhan berjalan seperti biasa. Minggu depan kita tetap pagi karena tanggal 17. Walaupun mungkin kita diiringi malamnya di lingkungan kita ada tirakatan, di sekolah kita juga ada upacara ya. Tapi kita tetap ibadah. Waktu besok saya upacara, nggak tahu waktu itu upacara di Simpang 5. Ya saya akan cepat-cepat 1001 macam selesai, yaitu menghindar. Pak jangan saya disuruh upacara di lapangan Pancasila, tapi saya upacara di sekolah supaya selesai jam 8 saya langsung lari ke gereja karena itu panggilan saya. Jadi itu besok apapun yuk kita gereja tetap ibadah pagi, walaupun malamnya sudah tirakatan ya. Punya anak-anak harus upacara, yuk datang terlambat nggak apa-apa, ucapkanlah syukur. Kita datang karena itu juga satu ibadah, upacara itu juga ibadah. Karena kita tinggal di Indonesia, bukan tinggal di surga, masih warga negaranya. Ya upacara ibadah yang terus bantu dalam doa untuk hamba Tuhan yang dilayani oleh Evangelis Roni, yaitu anak rohani saya yang dulu pernah melayani sudah lama tak panggil di sini, tapi nggak dengan tim, hanya saya Pak. Tim saya sedang pelayanan, saya bagi-bagi tugas, saya tak melayani di sini. Oh ya, ya sudah besok dilayani oleh beliau dengan suami istri. Nah kita sambut hambanya dengan kita melayani bersama-sama Tuhan di tempat ini. Dan juga bantu rencana kita tanggal 31 Tuhan pertemukan bukan satu orang yang mau cukup gratis untuk menyemarakkan jalan sehat di lingkungan kita, tapi juga bantu doa supaya anak-anak Tuhan yang murid-murid saya jurusan layanan kesehatan itu mau adakan pelayanan cek gratis gitu ya. Jadi cek gula darah atau mungkin cek apa yang
hanya bantu dalam doa supaya kemarin saya bincang-bincang ketemu sebuah rumah sakit, suruh ketemu Mas, kira-kira bisa nggak diminta supaya kita kerjasama antara gereja yang tinggal di masyarakat kita bisa berdampak. Ya, nanti juga saya akan ketemu pengurus gereja GKI Karangsaru yang mana juga sedang barusan selesai melakukan pelayanan sosial kesehatan di ulang tahun. Gimana rumusnya kita juga belajar supaya kita bisa berdampak di tengah-tengah masyarakat kita. Dampaknya apa? Kita bersatu hati, kita berdoa sehingga kita ada di BMP. Tuhan Yesus diperbolehkan dari situlah nanti orang datang kepada Yesus karena buat perhatian dan kasih lewat doa dan kemasyarakatan. Itu yang bisa saya sampaikan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bangkit berdiri, kita akan akhiri ibadah kita dengan bersyukur kepada Tuhan. Naikkan syukurmu kepada Dia yang pagi hari ini menggentarkan engkau sepekan dan pekan ini, weekend ini, engkau naikkan pujian bagi Tuhan. Yang hari-hari ini engkau sedang dalam pergumulan itu, Tuhan tadi bicara, Dia Tuhan yang setia, mendampingi engkau, menyertai engkau. Jangan tinggalkan Tuhan, tetap dalam rencana kasih-Nya. Jika hari ini kau sedang dipercayakan keberhasilan demi keberhasilan, peluang-peluang besar, hari ini Tuhan ingin bicara juga. Tuhan tetap setia mendampingi engkau supaya engkau rendah hati dan dapat pengalaman yang indah di dalam Tuhan. Tuhan, inilah syukur kami kepada Engkau, sebab Engkau mengasihi kami, Engkau menolong kami, Engkau memberkati kami. Bahkan ucapan syukur kami lewat pujian kami, lewat persembahan waktu kami, lewat perbendaharaan kami yang kami sisihkan, semuanya Tuhan sepanjang ibadah kami taruh di atas mezbah Engkau. Seumpama Abraham yang mempersembahkan anaknya yang terbaik, Ishak, sebagai korban perkenanan bagi Tuhan, demikian pula kami sedang mengorbankan yang terbaik bagi Engkau. Kiranya Engkau yang melihat dan yang menerima segala puja, puji dan sembah kami lewat ibadah kami di hari ini. Biar kemenangan terjadi di dalam kami. Apa yang kami tangkap dalam pesan firman-Mu, kami bukan ekor, kami kepala. Tetapi ajar Tuhan, kami mengontrol diri kami, supaya kami tidak melepaskan kepercayaan kami. Tetapi kami belajar dengan tekun, lewat proses yang Tuhan izinkan. Dan kami terus maju dengan perkenanan demi perkenanan. Ampuni setiap kelemahan. Jika hari ini Kau menegur kami dengan lembut di hati kami, di pikiran kami, ampuni sebab Engkau masih mengasihi. Kuatkan kami Roh Kudus untuk kami terus melangkah sesuai dengan kehendak-Mu, karena itulah yang Kau inginkan dalam setiap kehidupan kami. Memberkati anak-anak rohani kami, jemaat Tuhan yang hari ini harus mengambil pilihan tidak bisa hadir oleh karena aktivitas lingkungan kemasyarakatan. Berkati mereka ketika mereka dalam persimpangan dan harus jawaban, biarlah sukacita Roh Kudus melimpah dalam hati mereka ketika mereka sedang berpergian atau mengikuti kegiatan keluarga. Tuhan tolong, Tuhan sertai dan gembalakan mereka sehingga besok minggu depan boleh bersama-sama dengan kami menaikkan puja dan puji, segala syukur kepada Engkau. Bahkan kami yang di sini juga kami akan kembalikan mereka ke dalam Tuhan yang terima hormat dan sembah kami. Terima kasih Tuhan. Mari saudara-saudaraku, angkat kedua belah tanganmu, tanda kita menyerahkan diri kita kepada Tuhan. Biar Tuhan yang akan mengembalakan engkau, tangannya dan tongkatnya yang akan menolong dan menyertai engkau. Air yang tenang, rumput yang hijau menjadi bagian penyertaan Tuhan dalam hidupmu dan hidupku. Saudara-saudaraku yang terkasih, sekarang ini pulanglah engkau, terimalah berkat daripada Allah Bapa, kasih sayang Tuhan Yesus Kristus, serta penyertaan Roh Kudus menyertai engkau
mulai saat siang hari ini sampai Maranatha, Engkau dalam penyertaan dan pengembalaan Tuhan, dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga,